ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana nasihat Ustadz untuk para pemuda? Di mana sebagian dari kami bermudah-mudahan dalam berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram. Apalagi di tempat kuliah atau di tempat kerja. Dan sebagian terjatuh dalam perbuatan keji, berpacaran dan semisal dengannya. Ya. Siapa yang dekat kepada api, itu biasanya terbakar olehnya. Kan begitu? Jadi kenapa seorang bisa jatuh di dalam hal yang membahayakannya? Dia sendiri yang dekat kepada hal yang membahayakan itu. Karena itu obat yang paling pertama adalah dia menjauh dari segala hal yang bisa membahayakannya. Itu kaidah di dalam menjaga diri dari segala bahaya, fitnah, dosa dan maksiat. Dia tinggalkan segala sebab yang bisa menjatuhkan dia di dalam dosa tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia memperbanyak ibadah kepada Allah dan zikir. Serta mempelajari tentang keagungan dan kebesaran Allah. Supaya dia punya rasa takut. Rasa takut yang membuatnya jauh dari dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia banyak berdoa kepada Allah. Supaya dijauhkan dari tempat-tempat kemaksiatan. Dan yang keempat, bagi para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, segera menikah. Karena itu adalah hal yang menjaga apa? Menjaga agamanya. Ya. Jelas ya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai sekalian, anak muda siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, hendaknya dia menikah. Itu lebih menundukkan pandangannya dan lebih menjaga kemaluannya. Ya. Kemudian hendaknya dia banyak menundukkan pandangan. Nah, itu dari sebab yang memelihara dia. Nah, ini juga perlu saya ingatkan ya, dari kebanyakan anak-anak muda gemar pakai media sosial. Ya. Jangan masuk dalam media-media kecuali betul dia yakin ada manfaatnya dan bisa dia jaga dirinya. Tidak pastikan. Kalau dia tidak bisa pastikan itu, maka orang gaptek itu nggak ada masalah. Ya. Lebih bagus ya, dianggap dia sebagai orang yang tidak tahu perkembangan, ya gagap teknologi, daripada dia jatuh di dalam apa? Ya dosa dan maksiat. Nah, baik. Nah, itu kadang membuatnya bergampangan, bermudah-mudahan. Ya. Kebiasaan. Kadang dia tidak memaksudkan, tapi lewat hal-hal yang tidak bagus. Oh jadi terbiasa dengan hal tersebut. Terbiasa dengan dosa kecil, meningkat lagi. Ya, dan itu cara syaitan menjerumuskan. Kalau ada orang yang sangat bagus ibadahnya, ya pertama dikasih yang makruh, dia tidak bisa makruh, tidak mempan. Maka syaitan memulai dikasih dulu yang mubah, tapi dibuat berlebihan dalam mubah. Akhirnya jadi makruh, kan begitu. Sudah terbiasa dengan makruh, akhirnya jatuh di dalam haram. Dan itu dosa kecil. Oh, dosa kecil biasa aja. Kecil kok. Lama-lama jadi besar. Nah, itu begitu. Kemaksiatan. Dan demikian syaitan. Karena itu berhati-hati. Ya wallahu ta'ala alam. Apakah boleh kita misalkan menutup mata ketika sholat untuk menjaga kehusyuan kita ketika sholat, Ustaz? Saya jazakallahu khairan. Menutup mata ketika sholat itu tidak disyariatkan. Dan itu bukan dari petunjuk Nabi SAW. Dan itu ditegaskan oleh para ulama ahli fikih di berbagai buku mereka. Dan juga diterangkan oleh Ibnul Qayyim, bukan dari petunjuk Nabi SAW menutup mata di dalam sholat. Iya. Buktinya apa? Nabi SAW beliau pernah melihat ada anjing hitam yang
akan berlalu di depannya, maka beliau berjalan cepat ke depan sehingga anjing itu lewat di belakang. Andai kata Nabi menutup mata, nggak kelihatan anjing hitamnya. Terus di hadits riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah sholat di rumah Aisyah dan Aisyah memasang sebuah tirai di tembok yang bercorak. Ya. Maka setelah Nabi selesai sholat, Nabi berkata kepada Aisyah bawa ambijaniyah ini kepada Abu Juhaim atau Abu Jaham agar supaya dia ganti dengan ambijaniyah yang tidak bercorak. Ya, karena kain ini telah membuat saya sibuk tadi dalam sholatku. Itu artinya Nabi SAW tetap melihat, tidak menutup matanya. Jelas ya? Andai kata beliau tutup mata nggak melihat sama sekali, tidak akan dikatakan beliau sibuk di dalam apa? Sholat. Dan banyak lagi dalil ya tentang hal tersebut. Karena itu bukan hal yang disyariatkan menutup mata ketika sholat. Walaupun dengan dalil ingin lebih khusyuk. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya